Kalau kita ingin beli tanah kafling, kenapa? Karena banyak pengusaha yang menjadi sukses dimulai dengan membeli tanah kafling dulu. Jadi nggak harus beli properti, ya nggak harus muluk-muluk beli langsung tanah yang gede dan lain sebagainya, nggak. Tapi terkadang mulai dari tanah kafling yang kecil dulu, kemudian berkembang, diolah menjadi tanah yang lebih besar. Nah, investasinya seperti apa? Mari kita langsung lihat hari ini ya, investasi tanah kafling. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Karena kalau kita bisa mengolahnya akan ada capital gain yang cukup signifikan di sana. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh melihat apa saja keuntungannya, kita lihat dulu tipe-tipe daripada tanah kafling di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis tanah, ya, tanah kafling. Dimulai dari cul-de-sac lot, ini bahasa Prancis, yang artinya tanah di jalan buntu. Ya, ini saya jadi pakar bahasa sedikit ya. Kemudian yang kedua ada interior lot, itu ya berada di antara tanah kafling di tengah, tapi dia tidak menjurus ke dalam. Nah, kalau yang menjurus ke dalam itu yang tipe E atau tipe kunci di sini. Karena dia itu berada di tengah-tengah dari seluruh tanah kafling yang ada. Kemudian ada intersection. Nah, ini yang biasa Anda ketahui dengan tanah tusuk sate. Nah, itu yang tipe C. Kemudian ada yang terakhir adalah flag lot. Oh, yang terakhir ada corner lot. Flag lot itu modelnya di depan kecil, kemudian besar di bagian belakang. Beberapa tanah-tanah tipe ini dipergunakan untuk biasanya dipergunakan untuk ruko ya. Jadi masuk jalannya kecil, ternyata unit bisnisnya ya, kantornya itu ada di dalamnya. Biasanya seperti itu. Dan yang terakhir yang biasanya paling mahal harganya adalah yang tipe D atau corner lot di sini. Kenapa dia paling mahal? Karena katanya dapat bagian yang sisa-sisa itu dikasih untuk yang di sudut, sehingga terkadang harganya justru lebih mahal. Kenapa? Karena ya otomatis ukuran tanahnya lebih besar di sini. Jadi memahami tipe-tipe ini akan pada akhirnya berdampak pada harga yang akan Anda bayarkan ketika Anda membeli tanah kafling. Tapi jangan takut, kenapa? Karena investasi di tanah kafling, seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di Invest Time, tanah ini tidak akan semahal properti ya, tidak akan semahal sebuah properti yang sudah memiliki bangunan. Jadi mencicilnya melalui membeli tanah kafling dulu, ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk investasi Anda dengan modal yang tidak cukup besar, tapi ingin berinvestasi di bidang properti. Mari kita lihat di slide yang selanjutnya, hal-hal penting apa saja yang perlu kita ketahui. Yang kedua ini adalah faktor kenaikan ya, nilai jual objek pajak untuk tanah kafling. Nah, nilai jual objek pajak ini ada dua, ada yang sudah berupa properti ya, ada maksudnya yang sudah ada bangunannya, dan yang kedua adalah dilihat dari tanah kafling. Jadi NJOP untuk tanah kaflingnya saja. Yang membuat harganya bergerak naik itu adalah lokasinya dulu, lokasi, selalu lokasinya. Kalau lokasinya strategis ya, merupakan center atau pusat dari keramaian, tentu harganya akan menjadi sangat mahal ya. Kita ambil contoh misalnya Anda membeli tanah di daerah Jakarta Pusat ya, namanya aja pusat, pasti harganya juga berkali-kali lipat ya. Kemudian yang kedua, peruntukan lahan. Gunanya buat apa? Membeli lahan ini ke depannya akan menjadi apa? Nah, biasanya ini menjadi satu pertimbangan harga. Misalnya pada Anda membeli tanah yang katanya ke depannya ini mau akan dijadikan ruko, kompleks ruko atau klaster perumahan. Terkadang hal ini menjadi penentu harga daripada harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga, aksesnya. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui, ada TOD ya yang dikembangkan oleh pemerintah. Ini yang mengedepankan aksesibilitas ya. TOD itu Transit Oriented Development ya, di mana rumah-rumah atau tanah atau perumahan daripada rakyat itu dekat dengan pusat-pusat transportasi ya. Karena akan memberikan aksesibilitas yang tinggi, jadi mau kemana-mana gampang ya, tinggal naik kereta karena keretanya ada di dekat rumah dan lain sebagainya. Harganya tentu saja akan menjadi lebih mahal ya, karena aksesibilitasnya tinggi. Yang keempat adalah kondisi lingkungannya. Lingkungannya ini bisa kita bilang dia itu kota mungkin, atau dia itu desa, dan kondisinya itu padat penduduk atau kurang penduduk. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang akan menaikkan atau mungkin membuat harga tanah atau tanah kafling yang Anda beli itu menjadi berada di angka yang datar-datar saja ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir,
ini ada satu hal menarik yang perlu kita ketahui apabila Anda sudah membeli tanah kafling atau akan membeli tanah kafling, Anda harus melihat dari keuntungannya, ya, ada keuntungan. Kenapa? Karena pada akhirnya, ya, ini saya mulai dari demand and supply dulu karena inilah keuntungan untuk Anda yang membeli tanah kafling, ya. Tanah itu supply-nya tidak akan bertambah, ya. Tanah itu kalau luasnya cuma 1 kali 1 meter, maka tidak akan bertumbuh jadi 2 kali 1, ya 1 kali 1, ya tanahnya jumlahnya tidak akan bertambah kecuali Anda membeli tanah yang lebih besar, ya. Sehingga demand-nya pada suatu hari karena tanah ini terbatas, demand-nya itu akan menjadi lebih banyak dan tentunya harga yang akan dibayarkan untuk membeli tanah di daerah tersebut akan menjadi semakin tinggi. Nah, kemudian dari sana kita lihat ada capital gain di sana. Kedepannya, ya, berapa harga tanah kedepannya, naiknya ini berapa. Nah, data yang dikumpulkan oleh tim CNBC Indonesia, harga tanah katanya ini setiap tahun bisa naik 15 hingga 20%. Tanahnya aja untuk wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, ya, tidak semuanya memang, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu. Kemudian di sini ada nilai tambah, ya. Tanahnya suatu hari misalnya mau Anda jadikan ruko, ya, banyak pengusaha di Indonesia yang mulai dengan membeli tanah ketika punya modal dijadikan ruko, dijadikan klaster dan lain sebagainya, itu akan menjadi nilai tambah ke depannya. Kemudian ada biaya perawatan yang minim karena bentuknya ini masih tanah, ya, otomatis biaya perawatannya menjadi lebih minim karena hanya perlu merawat tanahnya agar kalau misalnya banyak rumputnya atau banyak tumbuhan yang tidak diinginkan, hanya butuh biaya-biaya kebersihan saja, ya, tidak banyak biaya perawatan, dan paling-paling Anda juga harus memiliki satu pos untuk biaya keamanan, ya, di wilayah tanah Anda, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah alokasi. Nah, kalau tanahnya masih belum ingin Anda kembangkan, ya, masih belum mau dijadikan ditambahkan sebuah nilai tambah di sana, bisa Anda alokasikan dulu. Misalnya tanahnya ini ada di wilayah yang cukup prime, ya, atau yang cukup ramai, mungkin biasanya, ya, dijadikan lahan parkir dulu, ya, sambil mengumpulkan dana dan lain sebagainya, kemudian baru pada akhirnya Anda menambahkan nilai lebih untuk tanah Anda.